Dan untuk mengetahui curahan hati pasien bernomor sandi ataupun bernomor 10 itu, sudah bergabung lewat sambungan telepon kami dengan RRP yang merupakan pasien positif terinfeksi virus corona. Selamat malam, kami akan sebut inisial ya, Mas R kalau begitu. Selamat malam. Selamat malam, Mas Renhat. Baik. Sebelum kami bicara jauh soal apa motivasi atau apa yang melatar belakangi Anda menulis surat terbuka terhadap Presiden Joko Widodo, kami ingin tahu dulu bagaimana kemudian kondisi kesehatan Anda sampai dengan hari ini. Alhamdulillah kondisi saya semakin membaik, kemudian memang infusan saya sudah dicabut, jadi dibandingkan dengan ketika pertama kali saya diisolasi, jauh sangat baik kondisi saya. Oke, jadi Anda sudah berapa lama diisolasi sejak Anda dinyatakan positif COVID-19? Saya sudah diisolasi bahkan sebelum dinyatakan positif COVID-19 dan hari ini total sudah 20 hari saya diisolasi. Oke, dan 20 hari Anda belum dinyatakan sembuh ya oleh pihak rumah sakit? Betul, belum dinyatakan sembuh karena pihak rumah sakit memerlukan bukti fisik resmi surat untuk bisa menyatakan bahwa saya sembuh. Oke. Meskipun Anda secara fisik merasa sehat-sehat saja sebetulnya? Iya, semakin kesini kan kondisi fisik saya semakin sehat gitu kan, secara fisik ya Mas. Tapi secara laboratoris tentu pihak rumah sakit memerlukan data ataupun bukti tadi dari Balitbang Kementerian Kesehatan untuk menyatakan bahwa saya benar-benar telah bersih. Oke. Artinya Anda saat ini diisolasi oleh pihak rumah sakit ya, bukan self-isolation oleh diri Anda sendiri, di rumah kah atau bukan kan? Bukan, betul. Saya ada di Rumah Sakit Gunung Jati. Oke. Kami ingin tahu juga awalnya Anda terinfeksi, terpapar virus corona ini ceritanya seperti apa, Mas R? Oke, highlight-nya saja. Pertama, saya memang bekerja di Bandara Soekarno-Hatta sebagai petugas imigrasi. Dari sana memang besar kemungkinannya terpapar, beresiko, memang profesinya cukup beresiko ketika kondisinya saat ini. Kemudian gejala awal yang saya alami itu sebetulnya demam dan radang tenggorokan. Nah, gejala ini jujur saya sendiri kaget ya, karena selama ini kan kita memperoleh informasi dari media bahwa gejala yang biasa ditunjukkan itu lebih ke arah batuk, kemudian mungkin flu, badan lemas, tapi saya sama sekali tidak mengalami gejala tersebut gitu. Jadi saya menduga awalnya justru saya tipes, saya ke Cirebon untuk memeriksakan diri, ternyata darah saya normal, tetapi pihak rumah sakit cukup kritis pada waktu itu. Mereka meminta saya untuk, karena mereka tahu bagi profesi saya dan di mana saya bekerja, akhirnya mereka meminta saya untuk melakukan ronsen dan CT scan. Dari situ baru kelihatan bahwa di paru-paru sebelah kiri saya itu ada infeksi. Cuma belum bisa disimpulkan penyebab infeksi itu apakah dari bakteri atau dari virus gitu. Nah, cuma dari dugaan itu akhirnya saya dinyatakan saya harus diisolasi. Oke. Sampai kemudian Anda dinyatakan positif COVID-19 dan ini sudah hari ke-20 Anda diisolasi di rumah sakit di wilayah Cirebon. Kita kemudian sekarang membahas soal surat terbuka Anda terhadap Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Kesehatan, Dr. Terawan. Kami sudah baca tentu surat Anda, tapi kami ingin gali lebih jauh apa yang melatar belakangi Anda kemudian menyatakan secara terbuka, menulis surat terbuka, Anda unggah di media sosial Anda untuk Presiden dan juga Menteri Kesehatan berkaitan dengan penanganan virus corona di Indonesia? Iya, pertama saya adalah pasien yang dirawat paling lama di RSUD Gunung Jati dibandingkan dengan pasien lain. Hari ini saya sudah menyentuh hari ke-20. Kemudian dari 20 hari saya di sini tentu saya melihat apa fakta kondisi di lapangan gitu, kendala yang saya hadapi. Awalnya saya pikir ini kendala yang cuma saya saja hadapi, tapi kemudian setelah berdiskusi dengan pasien lainnya yang masih menunggu status sebetulnya negatif atau positif, dan juga saya berdiskusi dengan manajemen rumah sakit, kemudian dengan tim medik gitu. Akhirnya saya mengetahui bahwa saat ini kondisi atau tantangan terbesar kami sebagai pasien dan rumah sakit itu adalah menunggu hasil swab. Yang mana memang sangat lama sekali keluarnya gitu. Oke, jadi menanti hasil swab yang sangat lama. Nah, ketika Anda menanyakan kepada pihak rumah sakit, apa jawabannya? Karena kan tentu ada prosedur, ada tahapan-tahapan sampai kemudian kita bisa mengetahui hasil swab tersebut, atau bagaimana? Betul. Jadi saya juga menanyakan alur koordinasinya itu seperti apa. Yang memang pihak rumah sakit sampaikan kepada saya adalah mereka pun masih menunggu dari dinas kesehatan. Nah, saya coba untuk menggali ke dinas kesehatan sebenarnya tantangannya di mana gitu kan.
Nah, pihak Dinas Kesehatan sendiri itu sampai datang ke Jakarta, ke Balitbangkes Kementerian Kesehatan untuk jemput bola. Nah, dari situ saya berpikir bahwa ada yang salah nih di jalur koordinasi dan komunikasi dari mulai pusat hingga sampai ke rumah sakit. Itulah yang membuat saya tergerak untuk menulis permasalahan ini, Mas. Yang salah menurut Anda apa dari yang Anda alami sebagai pasien yang sampai hari ini masih dirawat? Iya, yang saya amati adalah semuanya itu menanti fisik surat, Mas. Gitu loh. Dalam keadaan genting seperti ini, dengan hari ini saja jumlah pasien sudah 1046, kita masih menunggu surat dalam bentuk fisik gitu loh. Kenapa tidak menggunakan teknologi saja? Kenapa Balitbangkes Kementerian Kesehatan tidak mengirimkan hasil pemeriksaan secara resmi itu misalkan melalui scan via email atau via teknologi lainnya lah, fax atau lain-lain gitu. Kenapa harus masih mengirimkan fisik surat itu secara berjenjang ke tingkat provinsi, kemudian baru masuk ke Dinas Kesehatan Kota Kabupaten, dan rumah sakit itu baru diinfokan terakhir. Padahal harusnya yang diinfokan pertama itu adalah rumah sakit, tempat merawat pasien. Gitu, Mas. Oke, jadi Anda menyoroti juga sebenarnya ini soal birokrasi yang rumitkah atau apa yang Anda tangkap? Yang saya tangkap adalah birokrasinya sangat rumit ya. Saya yakin bahwa mungkin protokolnya Kementerian Kesehatan sudah dirancang sedemikian rupa. Cuma memang eksekusi di lapangan ternyata banyak sekali ini birokrasi yang harus dilewati, mulai dari tingkat provinsi, kemudian baru ke kota kabupaten, baru kemudian ke rumah sakit gitu. Itu dalam kondisi genting seperti ini loh, gitu masih birokrasinya ribet kan nggak masuk akal menurut saya. Oke, sebagai pasien apa yang menjadi masalah ketika Anda harus menunggu hasil swab? Bukankah kemudian juga Anda posisinya saat ini juga masih diisolasi di rumah sakit kan? Artinya Anda ditangani dengan baik begitu. Apa yang menjadi masalah ketika alurnya agak lama untuk membuktikan hasil swab Anda? Ini hasil swab yang kesekian kalinya artinya ya dari yang pertama atau bagaimana? Betul. Saya sudah di swab 5 kali. Kemudian yang pertama saya amati sekali adalah hasil swab itu kan sebenarnya adalah pegangan ya Mas untuk semuanya, untuk rumah sakit, untuk tim medik di sini, kemudian untuk saya pribadi dan keluarga. Bagaimana mungkin dokter itu bisa memberikan treatment yang tepat ketika mereka belum tahu status pasien itu positif atau negatif. Semakin cepat mereka mengetahui status pasien itu negatif, tentu akan ada obat-obat yang diberikan. Misalnya obat kloroquine yang saya terima, kemudian obat paru-paru, antivirus, dan lain-lain. Itu kan baru bisa diberikan ketika status positif itu sudah keluar kan. Gitu. Kemudian bagi pihak keluarga misalnya, keluarga itu juga menghadapi stigma, Mas. Stigma dari masyarakat bahwa salah seorang anggota keluarganya terinfeksi corona, bagaimana nih status keluarganya? Apakah juga ikut statusnya positif atau negatif? Kita kan butuh kejelasan itu. Kalau hasil swabnya sudah keluar dan ternyata negatif, tentu keluarga bisa menginfokan kepada RT, RW bahwa sudah bersih, sudah clear nih masalahnya, dan saya bisa kembali lagi ke lingkungan tempat tinggal saya. Jadi sebegitu pentingnya hasil swab ini, Mas, gitu yang saya amati. Oke, jadi Anda sudah di swab 5 kali dan terakhir di swab ada hasilnya yang Anda terima itu hasil swab yang keberapa? Hasil swab yang kedua, dan hasil swab kedua itu dilakukan pada tanggal 10 Maret 2020. Oke. Itu Anda terima tanggal 10 Maret ya? Tanggal 10 itu di swab, kemudian hasilnya keluar tanggal 14. Oke, artinya ada sekitar 4 hari setelah Anda di swab, baru kemudian ada hasilnya. Oke, setelah Iya, swab betul. ketiga dan kelima, berarti sampai dengan mau akhir bulan Maret ini, Anda belum mendapatkan hasil itu? Belum mendapatkan. Saya juga coba untuk berkomunikasi dengan rumah sakit pun belum mendapatkan. Kemudian saya coba shortcut ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan pun bahkan sampai menelusuri si surat fisik itu, apakah nyangkut di provinsi atau memang belum keluar dari Kemenkes gitu. Jadi kami, bukan cuma saya Mas ya, kami tuh banyak di sini yang belum menerima hasil swab itu. Oke, artinya Anda tidak sendiri ya, ada pasien-pasien lain di rumah sakit yang Anda dirawat juga menanti hasil swab yang sudah sejak lama. Ini yang menanti ini apakah yang memang sudah dinyatakan positif atau masih menunggu hasil apakah mereka positif atau tidak? Masih menunggu statusnya PDP. Jadi mereka juga masih belum tahu apakah mereka itu positif atau negatif. Padahal sudah dirawat beberapa, ada yang lebih dari 10 hari gitu kan. Jadi itulah yang melatar belakangi saya mewakili pasien-pasien yang lain setelah kami berdiskusi kemarin untuk menuliskan surat terbuka ini. Oke. Nah, rekan-rekan tadi Anda sebutkan yang masih PDP, artinya dalam waktu 10 hari mereka terakhir di swab dan belum keluar hasilnya,
ini posisi mereka ini apakah dirawat juga di isolasi juga atau isolasi mandiri? Mereka masih diisolasi di sini, Mas, masih di ruang isolasi. Oke, artinya mereka juga menunggu hasil swab itu. Betul, betul. Oke. Jadi pentingnya bagi Anda dan juga sejumlah pasien lain menunggu hasil swab itu adalah untuk menanti kepastian status kesehatan Anda, apakah Anda sudah totally sembuh begitu ya, recover, atau Anda memang harus perlu dirawat lagi begitu? Betul, betul. Bagi saya pribadi yang sudah dinyatakan positif, tentu saya ingin mengetahui progres dari semua treatment yang sudah saya jalani di rumah sakit. Apakah memang sudah bersih secara laboratoris atau belum, gitu kan. Nah, bagi teman-teman di sini, pasien lainnya yang belum mengetahui statusnya, tentu mereka pun ingin mengetahui, gitu loh, kejelasannya. Kalau memang negatif, seharusnya kan mereka sudah bisa pulang. Tapi kalau positif, lanjut ke treatment selanjutnya. Oke. Apakah dari yang Anda telusuri sendiri sebagai pasien, apakah soal lokasi ya, karena Anda dirawat di Cirebon begitu di Jawa Barat yang agak jauh dari mungkin berjarak dari ibu kota begitu, ini menjadi salah satu kendala hingga kemudian sampai ke daerah juga akhirnya menjadi agak lama untuk mengetahui status kesehatan terbaru Anda atau mungkin orang-orang yang masih PDP sampai dengan hari ini? Bisa jadi ya, Mas, ya, karena memang secara protokol Cirebon itu kan mengirimkan spesimennya itu langsung ke Balitbangkes Kementerian Kesehatan gitu, dan ini sudah beda provinsi gitu kan, meskipun pemerintah pun kan merilis ya ada beberapa lokasi tes balai teknologi kesehatan lingkungan di beberapa kota gitu, tapi Cirebon itu kan masih mengirimkan spesimennya itu ke Jakarta. Nah, harusnya dengan jarak yang ya 3 jam tempuh antara Jakarta. Sebenarnya masalahnya bukan di jarak sih, Mas, tapi masalahnya di kemauan menggunakan teknologi gitu loh. Saya tidak perlu lah gitu sampai hari gini kita masih menunggu surat fisiknya, jumlah pasien positif itu udah 1046. Masa ya kita masih menggunakan metode masih harus mengirimkan surat fisik sih ke rumah sakit untuk menyatakan seseorang itu positif atau negatif. Kan nggak masuk akal. Oke, jadi tapi Anda sebagai pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19, meskipun Anda masih menunggu lagi dan mungkin pasien-pasien yang lain yang punya kecemasan yang sama dengan Anda, ini tetap dirawat dengan baik, diberikan pelayanan, tetap diberikan obat, seperti apa treatmentnya di rumah sakit? Iya, saya mengapresiasi Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, tim medik, manajemen, dan juga perawat di sini, karena di sini itu sangat membantu kami. Berbagai masukan tuh selalu kami pasien utarakan ya, berbagai masukan dan kritik, dan sejauh pengamatan saya, rumah sakit dan pelayanan di sini itu selalu memperbaiki kritikan yang kami sampaikan secara fair gitu. Jadi kami merasa tertangani dengan baik. Cuma pihak rumah sakit pun makin ke sini kan kapasitasnya makin terbatas ya, Mas, karena jumlah PDP itu kan makin banyak, khususnya di kota Cirebon. Nah, maksud saya tuh gini, sebetulnya kalau memang hasilnya sudah keluar dan kami dinyatakan sehat, tentu yang lebih prioritas yang harusnya dirawat itu kan bisa dirawat dengan maksimal. Nah, kami ini sebenarnya secara fisik sudah sehat, kenapa kami nggak bisa keluar? Hanya karena masalah surat itu aja gitu. Jadi banyak mungkin yang lebih prioritas yang harusnya dirawat dengan maksimal, pada akhirnya tuh jadi tidak terawat dengan maksimal. Oke. Dan Anda sangat menanti betul apa hasil swab terakhir, bahkan sudah 3, 4, dan 5 kali swab dan ini belum muncul juga hasilnya. Oke, jadi apa yang ingin Anda sampaikan sebetulnya terhadap pemerintah pusat, terhadap Presiden, mungkin terhadap Menkes lewat surat terbuka Anda, kecemasan Anda, kekhawatiran Anda, apalagi kalau kita melihat jumlah pasien yang terus bertambah, yang positif sudah sampai 1046, dan Anda termasuk orang yang di awal-awal ya, karena Anda pasien dengan kode nomor 10 kan, di awal-awal, apa yang menjadi kekhawatiran utama Anda? Yang pertama adalah saya sih berharap atau ya melihat dengan kondisinya gitu, kalau kita masih berkutat dengan masalah birokrasi, persuratan, administrasi, hal yang sepele, malah tidak akan maksimal ya dalam penanganan pasien-pasien yang memang saat ini dirawat di ruang isolasi. Itu yang pertama. Jadi kenapa saya mengirim surat kepada Presiden dan juga kepada Menteri Kesehatan, karena saya berharap mereka kan adalah komando tertinggi gitu loh. Jadi yang bisa membenahi jalur koordinasi itu harapan saya sih ada di bapak-bapak itu gitu loh, yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, lewat surat ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan tidak mengambil kebijakan lockdown itu juga berarti pemerintah harus memberikan perhatian kepada berbagai profesi di luar sana
yang saat ini masih berjaga di garis terdepan negara ini, seperti contohnya imigrasi, kemudian ada TNI yang berjaga di perbatasan, ada rekan-rekan bea cukai di bandara, ada juga kantor kesehatan pelabuhan yang ada di bandara gitu. Jadi harapannya sebenarnya besar pemerintah itu bukannya kami ingin mengkritik kosong ya Mas, tapi maksudnya kami pun ingin membantu gitu loh. Jadi yang saya sampaikan itu adalah masukan, bukan cuma kritik. Masukan agar sama-sama kita membenahi protokolnya ini selama melewati masa-masa kritis ini. Ya, karena berpacu dengan waktu dan jumlahnya terus bertambah sampai dengan hari ini. Terakhir, Mas R, untuk kondisi tenaga kesehatan, tenaga medis yang ada di rumah sakit Anda, bagaimana kemudian situasi di sana? Apakah memang sangat kewalahan atau ada kekurangan ADP misalnya atau seperti apa? Iya, kalau kondisi tenaga medis di sini yang saya lihat memang terus-menerus diimprove ya gitu, karena jumlah pasien juga kan semakin bertambah, otomatis secara manpower juga terus ditambah. Cuma untuk masalah APD, saya pun berdiskusi dengan pihak rumah sakit bahwa betul memang pemerintah pusat itu sudah memberikan bantuan, jumlahnya adalah sekitar 100 unit. Nah, tapi dari pengamatan saya, dalam sehari itu jumlah APD itu digunakan sebanyak minimal 8 APD gitu loh. Dan APD itu kan sekali pakai. Jadi kalau 100 bisa kita kalkulasikan hanya bertahan dalam hitungan hari, 10 hari maksimal gitu kan. Dan mereka sendiri sudah mulai mencari-cari opsi bagaimana nih untuk penyediaan APD. Makanya lewat surat ini saya juga ingin menyampaikan bahwa pada akhirnya komunitas di sini yang akhirnya bergerak untuk memberikan sumbangan kepada rumah sakit karena tahu kondisi rumah sakit itu seperti apa. Nah, harapan saya juga sebenarnya surat ini kalaupun dibaca oleh pemimpin daerah di sini itu bisa juga memberikan perhatian. Berkunjunglah ke rumah sakit, tengoklah kondisi rumah sakit saat ini, berinteraksilah gitu loh dengan manajemen rumah sakit, lihatlah kondisi kami di sini gitu. Meskipun cuma dari layar CCTV gitu, itu kan sangat perlu agar bapak-bapak pemangku kebijakan ini juga bisa merumuskan satu kebijakan terkait dengan APD ini, mungkin menggelontorkan APBD atau seperti apa teknisnya, itu saya serahkan ke Pak Wali Kota atau Pak Bupati. Oke, baik, terima kasih Mas R untuk berbagi cerita Anda dan juga menyampaikan apa yang kemudian menjadi kekhawatiran Anda, dan Anda menulis surat terbuka terhadap Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Kesehatan. Sebagai Anda pasien positif COVID-19, kami tentu berharap segera hasil yang baik keluar dan Anda dapat dinyatakan sembuh total dan bisa pulang beraktivitas kembali. Dan tentu ini semoga juga menjadi perhatian bersama ya, baik untuk pemerintah daerah juga pemerintah pusat untuk setiap keluhan dan juga masukan terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Terima kasih.